Keberadaan Masjid Jami Darul Ikhwan terletak di Bengkong Indah 1 sangat membantu masyarakat dalam upaya menggembleng anak untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran serta hafalan surat-surat pendek. Bahkan, tidak sedikit anak didik yang belajar mengaji dari Masjid Darul Ikhwan ini hingga tamat hatam Al-Quran serta berprestasi pada lomba MTQ, baik tingkat sekolah maupun umum. Pada awalnya, yang belajar Al-Quran ini hanya anak di sekitar Masjid Darul Ihsan saja, namun lama-kelamaan meluas hampir seluruh anak di Bengkong silih berganti pernah belajar mengaji di masjid ini. Dan kebanyakan anak yang ikut belajar mengaji ini merupakan anak sekolah dari mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA. Meski bukan merupakan sebuah lembaga pendidikan yang sah hanya berupa Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, namun pihak pengurus masjid telah memfasilitasi kelas dan tenaga pengajar bagi anak-anak ini dengan memberdayakan para ustadz di masjid tersebut. Tidak heran bila biaya pendidikan untuk anak yang belajar mengaji di masjid ini sifatnya sukarela atau ala kadarnya saja. Namun, dari hasil didikan para ustadz di masjid ini cukup membanggakan, rata-rata telah mahir membaca dan menulis Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau nengok kegiatan ini TPA apa nih Pak? Nama TPA kami TPQ Darul Ikhwan. TPQ Darul Ikhwan. Udah berapa tahun Pak kita berdiri Pak? Kalau soal berdirinya saya sendiri kurang begitu. Udah lama ya Pak ya? Tapi insya Allah sih dari tahun 2000, bukan tahun 2000, sekitar tahun 1099. Udah lama juga Pak ya? Berdiri. Cuman karena dulu mungkin pengajarnya masih gimana ya, kurang atau tenaga pengajarnya kurang. Waktu itu mungkin muridnya paling sebatas 30 orang. Alhamdulillah sekarang karena ada masuk beberapa guru, beberapa ustaz, makin berkembang sehingga sampai hari ini alhamdulillah sampai 150 lah. Pak, yang diajarkan apa aja Pak di TPK? Yang diajarkan di sini walaupun kita nggak istilahnya tuh nggak satu guru satu kelas ya, semua gabung, ada dari kelas TK sampai ada yang juga sampai kelas 5. Cuman yang dikhususkan untuk diajar satu guru itu kelas 6 sama SMP. Ini kebanyakan masyarakat sini Pak ya? Masyarakat sini alhamdulillah. Ini dulunya sebelum banyak tenaga pengajar itu datang hanya sekedar ruang lingkup masjid sini aja. Cuman, ternyata sekarang udah banyak. Alhamdulillah ya? Sudah ada dari Vilamas, ada juga dari Bengkong Harapan, ada yang banyak lah dari luar Bengkong Indah atas gitu ya. Itu jumlahnya berapa Pak sekarang Pak? Sekarang alhamdulillah 150-an. 150. Ini emang di masjid ini ya untuk kelasnya atau gimana Pak? Dulu kami di sini ada ruangan yang sebelah sana itu bisa disut. Di situ di situ dulu 3 kelas itu semua TPQ. Oh TPQ. Cuman karena dari masjid ingin mengembangkan lagi melalui yayasan, tambah TK, maka yang 2 itu dialokasikan untuk TK. Dan insya Allah rencananya untuk lantai 2 nanti ke atas ada pengembangan ya? Ada pengembangan nanti untuk TPQ di atas nanti. Sampai sementara ini kami seperti inilah di masjid. Ini TPQ ini ada kayak SD atau TK atau gimana Pak? Enggak, gabung aja. Jadi bukan hanya SD aja. SMP ada juga? SMP sampai SMA ada. Oh ada juga, cuman kelasnya berbeda ya? Iya, malam dia masuknya. Malam. SMK ada 2 orang, SMA 2 orang. Oh iya, SMP banyaknya ya? Bapak sering nggak diundang ke sekolah untuk ngisi-ngisi ceramah atau apa kegiatan-kegiatan? Alhamdulillah semenjak di Batam ini, walaupun di pesantren dulu saya nggak begitu menggeluti soal ceramah karena kondisi di Batam ini mungkin orang butuh tausiah atau masukan pencerahan agama. Alhamdulillah dari pesantren bisa dimanfaatkan di sini sedikit banyak adalah walaupun nggak kayak orang kayak yang lain. Pak, terakhir ini anak-anak kebanyakan yang masih belum bisa baca Al-Quran atau gimana Pak? Untuk mereka kebanyakan dari nol. Dari nol. Ya, dari mulai
huruf hijaiyah. Sampai dia keluar dari sini itu setelah apa? Atau ada tingkatan lagi? Enggak sih kayaknya. Enggak. Mungkin lebih mereka kalau udah pandai, nanti mereka ada yang memilih ke pesantren keluar, ada yang pulang ke kampungnya. Ada juga yang tetap di sini belajar ya. Di sini sampai SMA. Ada yang sampai ini tamat 1 juz gitu Pak? Kenapa? Ada tamat 1 juz, ini Quran gitu, Sudah. Hatam. Ada. Ada juga ya? Ada. Cuman kalau untuk yang hatam, karena ini kelas 5 masih belum. Yang ini yang tertingginya kelas 5. Kalau yang kelas 6 alhamdulillah sudah ada. Oke Pak, nengok ke kegiatan ini, mungkin harapan Bapak kepinginnya TPQ ini semacam kayak gimana Pak? Mudah-mudahan sih ke depan dengan adanya TPQ ini kita bisa memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak, terutama tentang agama ya seperti itu. Kedepannya dengan anak itu dididik di TPQ itu bukan hanya untuk belajar ngaji. Iya, mendidik karakter juga ya. Karakter, akhlak mereka Akhlak itu yang mereka paling kita juga antisipasi dari sekarang. Karena salah satu budi pekerti juga Pak yang diajarkan ya. Ya, akhlak karimah yang tentu adalah berpedoman kepada teladannya Rasulullah SAW seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.